Shalom, selamat pagi anak didik kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Anak didik kami, untuk mengawali kegiatanmu hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu bersama dengan keluargamu. Tentunya di rumah masing-masing. Anak didik kami, pada saat ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, pada saat ini materi pembelajaran kita adalah saling menolong dalam keluarga. Saling menolong dalam keluarga. Nah, pada saat ini anak didik kami akan mendengarkan cerita yang ibu akan ceritakan. Tentunya anak didik kami, cerita ini adalah berasal dari Alkitab. Tepatnya dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Anak didik boleh membaca nanti Alkitabnya di rumah, yaitu kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, pada saat ini ibu akan ceritakan tentang kisah dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di buku paket agama, anak didik juga boleh nanti membuka dalam halaman buku paketnya ya, yaitu halaman 47 sampai dengan 48. Nah, dengarkanlah cerita ini ibu ceritakan kepada anak didik kami. Dalam kisah Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, di sana ada dibuat tentang perkawinan di Kana. Tentang perkawinan di Kana. Nah, di dalam cerita itu nanti anak didik kami boleh membaca Alkitabnya di rumah ya. Yaitu tentang Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana. Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana. Ibu Maria dalam hal ini adalah ibunya Yesus. Kana dalam cerita ini adalah sebuah kota yang berada di dataran tinggi Galilea yang di dekat Kapernaum, dan tepatnya di sebelah barat Danau Galilea. Jadi kota ini disebut dengan Kana. Kana yang ada di Galilea. Yesus dan Maria ibunya diundang dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Di dalam kitab Yohanes tidak dijelaskan alasan Maria turut serta dalam pesta pernikahan itu. Nanti anak didik kalau membaca ayat Alkitabnya, di sana dibuat pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nanti anak didik boleh melanjutkan membacanya sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, tidak dijelaskan dalam Yohanes bahwa alasan Maria turut serta dalam pesta pernikahan itu. Tetapi dari peranan yang dimainkan oleh Maria, nyata bahwa Maria adalah keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi Ibu Maria ada di dalam pesta itu, turut serta di dalam pesta itu adalah tentunya karena keluarga mempelai laki-laki dan perempuan adalah keluarga dari Maria. Karena apa? Karena jika Maria bukan keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan, maka ia tidak akan dapat berkata kepada para pelayan-pelayan itu dengan kata seperti ini, ada di ayat 5 ya.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi dari ayat 5 ini kita mengetahui bahwa Maria adalah keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan. Makanya Ibu Maria bisa berkata kepada para pelayan-pelayan, apapun nanti yang dikatakan Yesus kepada mereka, agar mereka lakukan. Nah, ketika sedang berada di sana, Maria mengatakan kepada Yesus bahwa anggur untuk dihidangkan kepada para tamu sudah habis. Jadi, apabila anggurnya habis, hal ini pasti akan mempermalukan keluarga mempelai laki-laki dan juga perempuan. Lalu Ibu Yesus, Ibu Maria ini meminta tolong kepada Yesus agar melakukan sesuatu. Untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Nah, ketika sedang berada di sana, Maria mengatakan kepada Yesus bahwa anggur untuk dihidangkan kepada para tamu sudah habis. Nah, hal ini pasti akan mempermalukan keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu Yesus menyuruh para pelayan untuk mengambil 6 tempayan. 6 tempayan air yang sudah kosong yang dapat dipakai. Lalu para pelayan itu mengambil 6 tempayan yang dapat dipakai untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Kemudian mereka mengisi tempayan-tempayan ini dengan air. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk mencedok, untuk mengambil air dari tempayan itu, kemudian membawa kepada pemimpin pesta. Nah, ketika pemimpin pesta meminum anggur itu, tentunya tadi anggur yang diminumnya adalah air yang diisi ke dalam tempayan oleh para pelayan. Nah, air itu sudah berubah menjadi anggur. Karena menurut pemimpin pesta, yang ia berikan kepadanya tentulah anggur. Padahal itu adalah air yang diisi para pelayan ke dalam tempayan-tempayan tersebut. Menurut pemimpin pesta itu, ini adalah air anggur terbaik yang pernah diminumnya, yang pernah dikecapnya. Air yang telah diisi ke dalam tempayan-tempayan itu telah berubah menjadi anggur dengan mutu yang sangat bagus, dengan kualitas yang sangat tinggi dan dalam jumlah yang besar. Ada 6 tempayan kosong diisi dengan air biasa, lalu Yesus memberkatinya dan air itu berubah menjadi anggur. Jadi 1 tempayan ini, anak didik kami, kira-kira dia bisa terisi oleh air 15 bahkan sampai 20 galon. Kalau di rumahnya ada galon, bayangkan 1 tempayan itu bisa terisi sampai dengan 20 galon. Nah, ada 6 tempayan. Bayangkan banyaknya air yang diberkati Yesus dirubah menjadi anggur. Nah, anak didik kami, ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Tentu merubah air menjadi anggur di kota Kana. Nah, anak didik kami, apa yang kita lihat dari cerita ini? Apa yang bisa kita ambil hikmat dari cerita ini? Mukjizat yang dilakukan Yesus
adalah hal yang telah membuat pemilik pesta, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tidak merasa malu. Mereka tidak menjadi malu. Jadi Yesus menolong mereka, Yesus menolong keluarganya, yaitu keluarga dari ibunya Maria. Saat kehabisan anggur, Yesus menolongnya. Jadi tidak mendapat malu kepada seluruh undangan yang telah diundang untuk mengikuti, menghadiri pesta tersebut. Nah, dari kisah ini ditunjukkan bahwa anak didik, saya juga, kita semua bisa mencontoh, bisa meneladani sikap yang dilakukan oleh Yesus, yaitu sikap yang menunjukkan perbuatan saling menolong dalam keluarga. Dalam hal ini juga Yesus menolong ibunya. Berarti ada sikap saling menolong antara anak dan orang tua. Yang punya pesta adalah keluarga ibunya. Tentu keluarga ibunya adalah juga keluarga Yesus. Saat ibu Yesus meminta kepada Yesus melakukan sesuatu mujizat, karena keluarga mempelai kekurangan minuman anggur pada pesta saat itu, karena ibu Yesus, yaitu Maria, percaya Yesus akan melakukan hal yang benar. Makanya ibu Yesus mau meminta tolong kepada anaknya sendiri. Dan Yesus melakukan sesuatu yang benar, yaitu dengan melakukan perbuatan menolong mempelai laki-laki dan mempelai perempuan pada saat kekurangan anggur untuk disajikan kepada para undangan dan kepada semua orang yang hadir pada saat pesta. Air telah berubah menjadi anggur sehingga semua orang bisa menikmati minuman tanpa kekurangan. Nah, dari cerita ini juga anak didik kami bisa belajar dari Yesus menunjukkan kasih dengan menolong keluarga. Menunjukkan kasihnya terutama dalam cerita ini, menolong keluarga mempelai yang kekurangan minuman anggur dengan membuat sebuah mujizat. Sikap kasih yang ditunjukkan oleh Yesus ini menjadi teladan bagi kita semua. Nah, dalam hal ini anak didik kami juga diharapkan mampu melakukan hal yang sama. Bukan berarti anak didik kami ibu minta untuk merubah air menjadi anggur ya. Bukan seperti itu maksudnya. Mampu melakukan hal yang sama berarti anak didik kami mampu menolong orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Mampu menolong orang-orang yang menjadi keluarga kita. Artinya, sebagai sebuah keluarga, anak didik kami sudah seharusnya untuk melakukan, untuk bisa meneladani sikap Yesus ini. Yaitu terutama anak didik kami masih kelas 2 ya. Hal-hal sederhana tentunya dapat kamu lakukan di rumah, dapat kamu lakukan di dalam keluarga besarmu, yaitu saat anak didik kami diminta tolong oleh keluarga. Saat anak didik kami diminta tolong oleh ayah, tolong ambilkan minuman saya, atau tolong bantu ibu saat mencuci piring, atau tolong bantu ibu saat melakukan pekerjaan di rumah. Tentunya anak didik kami diharapkan
mampu menolong keluarga dengan kemampuan anak didik kami pada saat ini yang sedang duduk di kelas 2. Nah, anak didik kami ceritanya cukup jelas ya. Nah, yang menjadi penugasanmu anak didik kami adalah buka bukumu pada halaman 49. Di sana ada dibuat menceritakan kembali. Nah, jadi tugas anak didik kami adalah ceritakanlah kembali kisah Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana sesuai dengan gambar yang ada di bukumu pada halaman 49. Jadi gambarnya tidak perlu digambar di buku tulisnya ya. Lihat saja gambar-gambarnya, lalu ceritakanlah di buku tulismu sesuai dengan gambar yang ada di halaman 49. Jelas ya anak didik kami menjadi tugasnya. Dan kepada Bapak Ibu orang tua dari anak didik kita, anak didik kami, saya mohon bantuannya untuk membimbing dan mengajari anak didik kita ini di rumah dengan sabar ya, sehingga anak didik bisa mengerti tugas yang akan ia lakukan untuk ia kerjakan, untuk tidak bingung kepada anak didik kami. Jadi mohon bantuan kepada orang tua kami. Bapak Ibu semoga berkenan untuk mendidik dan mengajari anak didik di rumah. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, akhir kata Ibu berpesan, tetaplah mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita dan senantiasa melakukan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari dengan ucapan syukur. Lakukanlah tugasmu, penugasanmu yang Ibu berikan dengan penuh semangat dan sukacita. Akhir kata Ibu berkata, Shalom dan selamat belajar. Tuhan memberkati.